Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita pagi hari ini mulai melanjutkan ke juz 3 bab ke-41 tentang haramnya mendurhakai kedua orang tua dan memutuskan tali silaturahim. Dasarnya yang pertama adalah firman Allah SWT di dalam surat Muhammad ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardh. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kemudian kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutuskan hubungan silaturahim. Ulaikal ladzina, mereka itulah yang demikian itu bagi mereka la'anahumullah, Allah akan melaknat mereka, Allah akan mengutuk mereka. Fasammahum, maka mereka dibuatnya menjadi tuli, wa a'ma absaruhum, dan dibutakan matanya. Peringatan Allah mempertanyakan, boleh jadi dan ini bisa terjadi, bahkan banyak terjadi, ketika seseorang kemudian mendapatkan kedudukan, mendapatkan kekuasaan, itu seringkali berbuat sombong. Kemudian mereka berbuat sewenang-wenang, tufsidu fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi. Bukan berarti hanya dalam pengertian fisik merusak hutan, tetapi pengertian berbuat kerusakan di muka bumi adalah berbuat sewenang-wenang, mungkin membuat aturan-aturan yang hanya untuk memenuhi ambisi pribadi, membuat aturan tidak dengan adil, tidak untuk kepentingan orang-orang yang dikuasai atau masyarakatnya. Yang otomatis kalau perbuatan demikian itu berarti mereka telah tuqatti'u arhamakum, telah memutuskan hubungan silaturahim. Karena silaturahim itu hakikatnya adalah menyambung kasih sayang. Orang yang berkasih sayang tentu saling menghormati, membuat saling orang lain menjadi senang. Ya, tetapi ketika sebaliknya, maka berarti telah memutuskan hubungan silaturahim. Allah menyampaikan bagi orang seperti itu, maka Allah akan mengutuk mereka. Allah akan melaknat mereka. Disebutkan antara lain dengan Allah menjadikan mereka menjadi tuli, bukan tuli secara fisik tapi tuli secara maknawi. Telinganya menjadi buta, ketika diberikan peringatan mereka juga tidak mau mendengar. Secara fisik mendengar tetapi mengabaikan peringatan kebenaran. Demikian juga matanya dibuat buta, tidak mau melihat kebenaran. Yang penting mereka hanya memikirkan ya, ambisi pribadi dan kelompoknya. Ayat yang kedua, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih
yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah setelah janji itu diikat dengan kuat. Wa taqatta'u ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka memutuskan apa yang oleh Allah diperintahkan untuk disambungnya. Wa yufsiduna fil ard, dan berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'natu, maka mereka itulah orang yang dilaknat. Walahum su'ud dar, dan akhir hayat mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat buruk, yaitu neraka jahanam. Ayat ini semakna dengan ayat yang di atas, yaitu mereka yang sudah membuat satu perjanjian, bisa perjanjian tertulis, bisa perjanjian tidak tertulis, perjanjian kepada Allah maupun perjanjian kepada sesama manusia. Ya, yang jelas mereka merusak perjanjian yang seharusnya mereka pegang teguh, yang harusnya menjadikan amanat bagi mereka, tetapi mereka berbuat khianat, kemudian memutuskan silaturahim dan juga berbuat kerusakan di muka bumi. Sama saja hukumannya, mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dua ayat yang secara umum ya, mereka memutuskan hubungan dengan orang lain. Ayat yang ketiga yaitu surat Al-Isra ayat ke-23 sampai 24. Ayat ini lebih dikhususkan kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar jangan sekali-kali kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma, jika salah satu dari keduanya telah mencapai usia yang tua, au kilahuma, bahkan mungkin keduanya, fala taqul lahuma, maka jangan sekali-kali kamu berkata pada keduanya uffin, kata uff, wala tanharhuma, dan jangan menghardik, jangan membentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berbicaralah kepada keduanya dengan kalimat-kalimat yang baik. Wakhfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah sikapmu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Tuhan kami, sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara aku ketika aku masih kecil. Ini kewajiban bagi seorang manusia untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban ini tidak bisa diingkari. Artinya karena susunan ayat ini di berbagai ayat dalam Al-Quran, perintah berbuat baik pada orang tua, perintah berbuat bakti kepada orang tua itu ditempatkan sesudah berbakti kepada Allah, sehingga dosanya termasuk dosa paling besar setelah mempersekutukan Allah. Yang pertama-tama di sini Allah memerintahkan jangan musyrik, jangan mempersekutukan Allah, hendaklah menyembah Allah saja. Yang kedua, hendaklah perintah hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita harus mentaati pada kedua orang tua, walaupun mungkin kadang-kadang perintahnya atau permintaannya sesuatu yang dalam hati kita mungkin tidak enak. Tetapi asal perintah itu tidak melanggar hukum, atas permintaan itu tidak melanggar hukum agama, maka wajib kita mentaati.
Tetapi sebaliknya, kalau perintah itu melanggar hukum agama, maka kita wajib mengingkari. Ya. Seperti ada kisah seorang sahabat yang masuk Islam, kemudian ibunya melarangnya, sehingga ibunya tidak mau makan sampai berhari-hari, supaya anaknya kembali kepada agama semula, agama berhala. Maka sang anak tetap bertahan. 2 hari, 3 hari ibunya tetap tidak mau makan. Maka sang anak mengatakan, andai kata nyawamu ada 3, 4 dan kamu berkali-kali mati karena meminta saya kembali pada agama semula, maka kami tidak akan pernah mengikuti. Ya. Akhirnya ibunya pun kemudian mau makan. Ya. Ini karena perintahnya perintah yang melanggar hukum agama. Tetapi di dalam urusan muamalah duniawiyah, apabila mungkin ada orang tua kita yang berbeda agama, kita tetap diperintahkan, ya, wabil walidaini ihsana. Kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Selanjutnya Allah menyampaikan apabila kedua orang tua kita atau salah satu di antara keduanya telah berusia lanjut, maka kita diperintahkan jangan sekali-kali membantah dan kita diperintahkan untuk merendahkan diri kepadanya. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ba'uda man adraka abawaihi aw ahaduhuma walam yudkhilahul jannah. Celaka besar bagi orang-orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup sampai usia tua, atau salah satu di antara keduanya kok kemudian tidak menjadikan wasilah kita bisa masuk surga. Ini termasuk orang yang celaka besar. Artinya justru ketika mungkin orang tua kita sudah sangat lemah, bahkan mungkin sudah tidak bisa apa-apa, hanya berada di tempat tidur, maka justru itu adalah ladang surga bagi kita. Kita harus ngurmati dengan sepenuh hati. Ya. Jangan sampai kemudian dibuang ke panti jompo. Ya, ini bukan akhlak Islam. Karena orang tua kita yang melahirkan kita, ya, orang tua kita dulu juga tidak pernah membuang kita ke panti asuhan, tetapi dididiknya kita. Makanya diperintahkan kita berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah orang tua kami sebagaimana dulu orang tua kami memelihara kami dengan penuh kasih sayang. Nah, dalam ayat lain nanti disebutkan sejak hamil, ya, hamil dengan berat, semakin berat, menyusui sampai 2 tahun baru disapih, kemudian memelihara sampai kita dewasa, ya. Itu semua harus kita hargai dan harus kita lihat, karena orang tua berbuat seperti itu sama sekali tidak pernah minta balasan dari kita dalam bentuk materi, tetapi kita sendirilah yang harus tahu berterima kasih pada orang tua. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ridullah fi ridul walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridho Allah tergantung dari keridhaan orang tua, begitu juga sebaliknya murka Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Artinya kalau orang tua ridho pada kita, Allah ridho. Kalau orang tua murka pada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Hadis sekarang hadis ke-341. Wan Abi Bakrah Nufai'in bin Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bil kabair, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Rasulullah bertanya, maukah kamu saya tunjukkan sebesar-besar dosa yang paling besar? Salasan. Rasulullah menyampaikan hal itu 3 kali. Kulna,
Maka kami menjawab, bala ya Rasulullah, baiklah wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul bersabda, al-isyraku billah, dosa yang paling besar pertama adalah mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Kata uquq asal kata al-aq yang artinya adalah memotong. Jadi kalau kita berbuat durhaka, hakikatnya kita memotong, memutus silaturahim. Maka ketika bayi disebut aqiqah, ya, menyembelih hewan untuk bayi karena memang untuk memotong kambing. Uququl walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaqian, saat itu Rasulullah sedang bersandar, fajalasa, kemudian Rasulullah duduk. Ketika Rasulullah menyampaikan nasihat, kemudian merubah posisi dari posisi santai bersandar pada duduk, artinya Rasulullah menyampaikan dengan sangat serius dan membutuhkan perhatian dari pendengarnya. Ala, selanjutnya kata Rasulullah, wa qauluz zur, yaitu berkata dusta, wa syahadatuz zur, dan juga menjadi saksi palsu. Famazala, Rasulullah terus-menerus mengulang-ulang nasihatnya itu, yukarriruha, sampai kami merasa bosan, hatta kulna, sampai kami berkata dalam hati, lailatahu sakata, kok Rasulullah ora mandek-mandek, ya. Ini artinya Rasulullah menyampaikan pesan ini dengan sangat serius dan sangat penting, ya, menunjukkan dosa-dosa yang sangat besar. Yang pertama adalah berbuat musyrik atau mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah berdurhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah berkata palsu atau menjadi saksi palsu. Ya. Banyak di antara kita yang meremehkan berkata dusta. Ya. Ngapus ini dianggap perbuatan yang biasa, padahal ini termasuk al-kabair, salah satu dari dosa yang besar. Oleh karena itu harus hati-hati, ya. Apalagi di pasar terkenal banyak wong ngapusi, ya. Makanya Rasulullah mengatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar, karena di situ memang kerumunan, banyak terjadi maksiat yang tidak dirasakan oleh orang. Hadis ke-342, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kabair, ini masih semakna, dosa-dosa besar adalah asyirku billah, mempersekutukan Allah, wa uququl walidain, dan berbuat durhaka pada orang tua, wa qatlun nafs, di sini ada tambahan yaitu membunuh manusia, wal yaminul ghamus adalah sama tadi, yaitu sama saja dengan wasyhadatuz zur, yaitu menjadi saksi atau di sini dalam halnya adalah bersumpah, ya, bersumpah palsu, ya, sama saja. Hadis yang ke-343 anhu, masih dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi, termasuk dari dosa-dosa besar adalah syatmur rajuli walidayhi, yaitu anak yang memaki, anak yang memaki orang tuanya. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yastumur rajulu walidayhi, apakah ada anak yang memaki orang tuanya? Qala, na'am, ada, kata Rasulullah, yaitu yasubbu abar rajuli, orang yang memaki, mencela orang lain, ya, maka fayasubbu abahu, maka mereka membalas, kemudian mencaci, memaki orang tua kita atau mencaci bapak kita. Wa yasubbu ummahu, dan orang yang memaki ibunya orang lain, fayasubbu ummahu, maka mereka membalas, mencaci ibu kita.
Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan, inna min akbaril kabair, sesungguhnya sebagian dari dosa yang besar adalah ayyal anar rajulu walidayhi, orang yang mengutuk kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, sahabat bertanya, kaifa yal'anur rajulu walidayhi, bagaimana mungkin seorang anak bisa mengutuk kedua orang tuanya? Qala, Rasul menjawab, ya subbu abar rajuli, itu orang yang mengutuk, mencaci bapaknya orang lain, faya subbu abah, maka kemudian orang lain itu membalas dengan mencaci bapak kita. Faya subbu ummahu, faya subbu ummahu, demikian juga ketika kita mencaci, melaknat ibunya orang lain, maka mereka pun membalas mencaci ibu kita. Hal ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan, bukan hanya kepada orang tua. Kita tidak boleh mencaci orang lain, bapaknya, ibunya orang lain, karena nanti kita membalas. Termasuk juga larangan kita mencaci Tuhan-Tuhan dari orang lain. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, dan janganlah kamu mencaci Tuhan-Tuhan yang disembah mereka selain Allah, karena nanti fayasubbullah, mereka pun akan mencaci Allah adwan bi ghairi ilmin, ya, dengan melampaui batas tanpa pengetahuan mereka. Ya, jadi intinya ya kepada siapapun memang kita tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci orang lain, apalagi orang tua, ya. Karena hakikatnya kita hidup harus saling menghargai. Apapun, kalaupun ada kejelekan-kejelekan orang lain, itu adalah bukan menjadi tanggung jawab kita. Hadis ke-344, wa an Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutus. Qala Sufyan fi riwayatih, yang dimaksud qati'un adalah yakni qati'a rahmin, itu orang yang memutus hubungan silaturahim. Ternyata memutus silaturahim adalah akibatnya besar, akan menjadikan kita tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga, masuknya kemana? Ya otomatis ke neraka. Di akhirat hanya ada dua, hanya ada surga dan ada neraka. Jadi hal ini banyak kurang mendapatkan perhatian, kadang-kadang malah meremehkan, ya, padahal sanksinya sangat berat. Wa an Abi Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama 'alaikum 'uquqal ummahat, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian untuk berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Wa man'an, dan juga melarang untuk kita meminta, ya, man'an, untuk menahan, meminta kita untuk menahan hal-hal yang sesungguhnya menjadi kewajiban bagi kita, artinya menolak kewajiban. Wahatin, dan meminta yang bukan haknya. Sekali lagi, Allah mengharamkan berbuat durhaka pada ibu-ibu kita, kemudian juga menolak kewajiban kita, tidak mau melaksanakan kewajiban, dan kita meminta sesuatu yang sebenarnya bukan hak kita. Banyak masyarakat sekarang kedua hal ini, menolak kewajiban, tidak mau melaksanakan kewajiban, tetapi kemudian meminta hak yang bukan haknya. Antara hak dan kewajiban itu kan berjalan seiring. Kebanyakan di antara kita hanya menuntut hak
tetapi kewajibannya tidak dilaksanakan. Padahal seharusnya kewajiban dulu, setelah kita melaksanakan kewajiban baru kita akan mendapatkan hak. Di dalam surat Al-Fatihah Allah sudah mencontohkan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Kewajiban kita dulu menyembah Allah, baru setelah itu kita mendapatkan hak wa iyyaka nasta'in. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak contoh di akhir-akhir ini orang yang meminta sesuatu yang bukan haknya, yaitu adanya BLT misalnya, BLT itu kadang-kadang kita sebenarnya tidak miskin, tetapi kita menuntut untuk mendapat. Kalau zaman dulu itu raskin, beras miskin. Ketika ada pembagian beras miskin, itu orang yang tidak mendapat protes karo Pak Lurai, sehingga akhirnya sing mestine wong siji entuk 10 kilo karena dibagi rata mung entuk 5 kilo. Ini namanya kita merampas, meminta hak yang sebenarnya bukan hak kita. Ngertine ora dosa kuwi, barang ora sepiro tapi kita berbuat dosa. Bahwa adal banat, yang kemudian di sini adalah mengubur anak-anak perempuan, karena di zaman itu memang di zaman jahiliyah banyak orang-orang yang mengubur anak-anak perempuan. Wa karihalakum qila wa qol, dan juga orang-orang yang selalu mengatakan apa yang dikatakan orang, wakariha, dan tidak atau dibenci orang yang senantiasa menyampaikan apa yang disampaikan orang lain. Opo sing krungu langsung disebarkan. Kalau zaman sekarang di media sosial, di WA, setiap kita menerima kabar langsung di-share. Menerima sekali kabar satu di-share sampai beberapa grup. Tidak dilihat dulu benar tidak beritanya, sehingga kita zaman sekarang kita termasuk orang yang menebarkan hoax, menyebarkan hoax. Ini kan kita suka sekali, sehingga kadang-kadang saya lihat satu berita itu di grup ini ada sing nge-share wong siji. Ini kita nggak boleh, harus kita lihat manfaat dan madorotnya. Ini tak lebih banyak manfaatnya atau madorotnya. Ketika lebih banyak madorotnya, ya nggak usah lah. Ini makanya Rasulullah melarang kita serba menyampaikan segala yang kita dengar. Wa kasratas soal, dan kemudian banyak bertanya. Ini juga harus kita lihat pengertian larangan banyak bertanya ini seperti apa. Kalau kita banyak bertanya memang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang benar, ya seharusnya begitu. Ketika pengajian tidak ngerti, ya harus tanya. Tapi zaman dulu itu ada kiai niku nedong ngisi pengajian ditakoni malah menine ojo kaken takon, iki pengajian dudu rapat. Ini yang memperbodoh, jadi yang mendengarkan orang paham. Tetapi yang dimaksudkan banyak bertanya itu adalah banyak bertanya tapi untuk mengingkari. Bahasa sekarang ngeyel karena sebenarnya dia tidak mau melaksanakan, sehingga mencari pembenaran. Ini yang dilarang. Wa yudha'atal mal, yang terakhir adalah menyia-nyiakan harta. Pengertian menyia-nyiakan harta adalah kita berbuat boros. Jadi mengeluarkan harta untuk sesuatu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi hanya untuk sekedar memuaskan nafsu.
Ini nanti biasanya menjelang hari raya banyak ya ibu-ibu yang uangnya banyak masuk ke mall ya, opo-opo sing didelok pengin dituku. Padahal yang mau sakeh tas wis pirang-pirang wis tumpuan, tapi karena duite ono tas model anyar dituku maneh, ono sandal anyar dituku maneh, tekan omah ditumpuk tok ora tinggo. Ini termasuk idha'atul mal, menyanyiakan harta. Sekian saja untuk pagi hari ini, insyaallah kita sambung mudah-mudahan pada Jumat yang akan datang, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu